Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari kelas TROP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DAC atau Digital to Analog Converter PWM. Langsung saja ke pembahasannya. Microcontroller hanya bisa memproses sinyal digital 0 dan 1, namun banyak perangkat di dunia nyata seperti motor DC, lampu dimmer, dan speaker membutuhkan sinyal analog yang bersifat kontinu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan cara mengubah sinyal digital menjadi analog. Dua metode yang paling umum digunakan adalah DAC, Digital to Analog Converter, dan PWM, atau Pulse Width Modulation. Keduanya memiliki prinsip kerja, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Memahami kedua metode ini penting dalam merancang sistem kontrol dan embedded. Yang pertama itu ada analog versus digital. Sinyal analog bersifat kontinu, artinya tegangannya bisa berubah secara halus dari 0 volt hingga 5 volt. Contohnya adalah suhu, tekanan, atau gelombang suara. Terus sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 volt logika 0 dan 5 volt logika 1. Mikrokontroler seperti Arduino hanya mampu menghasilkan sinyal digital. Agar bisa mengendalikan perangkat analog, sinyal digital harus diubah dulu menjadi bentuk yang mendekati analog baik melalui DAC maupun PWM. DAC selanjutnya itu ada DAC atau Digital to Analog Converter. DAC adalah rangkaian yang mengubah data digital menjadi tegangan analog yang sungguhan dan stabil. Misalnya DAC 8 bit dengan referensi 5 volt akan menghasilkan tegangan sebesar nilai digital per 2056 per 256 kali 5 volt. Resolusi DAC menentukan kehalusan tegangan keluaran. Semakin besar bit, semakin banyak tingkat tegangan yang bisa dihasilkan. Kelebihan DAC adalah outputnya mulus dan presisi. Kekurangannya adalah membutuhkan rangkaian tambahan seperti resistor ladder atau IC khusus serta boros daya. Selanjutnya ada PWM atau Pulse Width Modulation. PWM bukan tegangan analog sejati, melainkan sinyal digital yang cepat pergantian antara on dan off. Yang diatur adalah lebar pulsa on disebut duty cycle, dinyatakan dalam persen. Tegangan rata-rata yang dihasilkan adalah duty cycle dikali tegangan maksimum. Contoh, tegangan 5 volt dengan duty cycle 40% akan terasa seperti 2 volt oleh beban seperti LED atau motor. Kelebihan PWM adalah sederhana, efisien, dan tidak membutuhkan rangkaian tambahan. Kekurangannya adalah output masih berdenyut sehingga kurang halus tanpa filter. Selanjutnya yaitu ada perbedaan DAC dan PWM. DAC menghasilkan tegangan analog yang stabil dan halus, cocok untuk aplikasi presisi seperti audio dan generator sinyal. Namun rangkaiannya lebih kompleks dan boros daya. PWM menghasilkan tegangan rata-rata dengan cara switching, cocok untuk kontrol daya seperti dimmer, LED, dan mengatur kecepatan motor. PWM lebih sederhana dan efisien, tetapi outputnya masih berdenyut. Kesimpulannya, pilih DAC jika butuh kehalusan sinyal, pilih PWM jika butuh efisien dan kemudahan. Selanjutnya kita ada contoh aplikasinya. Untuk DAC sendiri, contohnya ada generator sinyal, pemutar audio MP3, kalibrasi sensor, dan kontrol PID analog. Terus untuk yang PWM sendiri ada dimmer LED, mengukur kecepatan kipas DC, pengendali servo motor, dan buck converter. Kesimpulan, DAC dan PWM adalah dua metode untuk menghasilkan keluaran analog dari sistem digital. DAC menghasilkan tegangan analog sebenarnya yang halus dan presisi, cocok untuk aplikasi audio dan instrumentasi. PWM menghasilkan tegangan rata-rata dengan teknik switching yang sederhana dan hemat daya, cocok untuk kontrol motor dan pencahayaan. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan aplikasi. Jika mengutamakan kualitas sinyal, gunakan DAC. Jika mengutamakan efisiensi dan kesederhanaan, gunakan PWM. Keduanya saling melengkapi dalam dunia embedded.
Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang program, yaitu yang pertama ada program untuk ESP32. Yang pertama itu ESP32 DAC output. Yang pertama ada fungsi input Arduino.h ini, yaitu menyertakan library dasar Arduino yang menyediakan fungsi-fungsi seperti serial, begin, delay, DAC write, dan delay microsecond. Library ini memungkinkan kode bergaya Arduino berjalan pada platform ESP32. Selanjutnya itu ada define DAC pin 25. Ini untuk mendefinisikan pin yang digunakan untuk output DAC. Pada ESP32 pin GPIO 25 adalah DAC1. Salah satu dari dua channel DAC 8 bit yang tersedia. DAC mengeluarkan tegangan analog yang proporsional dengan nilai digital yang dituliskan. Selanjutnya itu ada INT mode sama dengan 4. Ini mendeklarasikan variabel global mode untuk menyimpan mode operasi yang sedang berjalan. Nilai awal adalah 4 yang berarti mode fade in akan berjalan pertama kali saat program dimulai tanpa input dari serial. Selanjutnya itu ada void setup ini, yaitu fungsi setup dijalankan satu kali saat ESP32 dinyalakan atau di reset. Jadi untuk fungsi ini itu berjalan hanya sekali. Terus ada serial begin 115.200 ini memulai komunikasi serial dengan kecepatan 115.200 baud untuk menerima input dari pengguna dan menampilkan informasi. Delay 1000 ini memberi jeda 1 detik. Terus ada serial print ini yaitu untuk mencetak menu pilihan mode ke serial monitor sehingga pengguna mengetahui perintah yang dapat dikirimkan. Ini tuh serial print ini untuk apa sih namanya, mencetak menu ini nih, yang ada ke dalam kurung ini. Selanjutnya ada fungsi void square wave ini. Fungsi ini menghasilkan gelombang kotak atau square wave. Terus ada DAC write sama dengan DAC pin 0 ini. Jadi outputnya 0 volt, nilai ADC sama dengan 0. Terus ada delay 100 ini tahan selama 100 milisecond. Terus ada DAC write pin 255 ini output 3,3 nilai DAC yaitu 255 karena 8 bit. Ini juga sama delaynya yaitu 100 milisecond. Terus ada void triangle wave ini. Fungsi ini menghasilkan gelombang segitiga atau triangle wave. Yang fungsi pertama yaitu ada fungsi for int ini. Terus fungsi ini itu penjelasannya itu gelombang naik secara linear dari 0 ke 255 atau tegangan 0 sampai 3,3 volt. Kemudian turun linear dari 255 ke 0 tegangan 3,3 volt ke 0. Yaitu step-step ini membutuhkan waktu 200 mikrodetik atau mikrosecond. Total waktu satu siklus yaitu 256 step kali 200 µs kali 2 arah sama dengan 102.400 µs atau 0,1024 detik. Itu frekuensinya 9,77 Hz. Terus ada void sawtooth wave ini
Fungsi ini yaitu menghasilkan gelombang gigi gergaji. Untuk penjelasan fungsi di dalam void sawtooth wave ini, gelombang naik dari gelombang naik linear dari 0 sampai 255 atau 0 sampai ke 3,3 volt. Setelah mencapai 255, program akan mengulang dari awal karena fungsi dipanggil lagi di loop. Tidak ada penurunan bertahap, tegangan langsung melompat dari 255 ke 0 saat siklus berikutnya dimulai. Step-step membutuhkan 200 detik S atau 200 mikrodetik atau milisecond. Terus ada void fade in ini. Fungsi ini menghasilkan efek fade in atau peredupan dari redup ke terang. Terus ada void loop ini, fungsinya akan berulang-ulang, dijalankan terus-menerus secara berulang. Terus ada if serial variable sampai serial print mode ini. Yang pertama ada fungsi if serial variable ini mengecek apakah ada data yang dikirim pengguna melalui serial monitor. Terus ada serial read ini membaca satu karakter 1, 2, 3, atau 4 akan mengubah nilai variabel mode. Setelah mode berubah, program akan mencetak konfirmasi ke serial monitor. Terus ada fungsi switch case ini memeriksa nilai mode dan memanggil fungsi yang sesuai. Untuk mode 1, 2, 3 fungsi gelombang dijalankan berulang-ulang setiap iterasi loop. Untuk mode 4 ini fade in ini dijalankan sekali, lalu delay 1 detik sebelum fade berikutnya dimulai sehingga LED tetap terang sesaat sebelum fade lagi. Jadi seperti itu untuk fungsi penjelasan fungsi-fungsi program untuk SP32 DAC output. Selanjutnya itu ada pembahasan sedikit dari program codingan untuk STM32 menggunakan servo. Yang pertama ada fungsi include arduino.h ini, yaitu menyertakan library dasar Arduino yang menyediakan fungsi-fungsi seperti pin mode, analog grip, delay, serial, dan lain-lain. Terus ada include servo.h ini menyertakan library servo yang berisi fungsi-fungsi untuk mengontrol motor servo. Library ini menangani pembangkitan sinyal PWM dengan frekuensi dan lebar pulsa yang tepat untuk menggerakkan servo. Frekuensi standar untuk servo biasanya 50 Hz, periode 20 ms dengan lebar pulsa antara 0,5 ms hingga 2,5 ms yang mempresentasikan sudut 0 derajat hingga 180 derajat. Terus ada fungsi servo myServo ini mendeklarasikan objek myServo dari kelas servo. Objek ini akan digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi seperti attach dalam kurung dan write untuk mengontrol motor servo. Terus ada define servo pin PH0 ini yaitu mendefinisikan pin yang digunakan untuk mengirim sinyal kontrol servo pada STM32. PA0 adalah pin yang mendukung PWM, biasanya terkait dengan timer 2 channel 1 atau timer 5 channel 1. Pin ini akan menghasilkan sinyal PWM dengan lebar pulsa yang bervariasi sesuai sudut yang diinginkan.
Terus ada define port pin PA1 ini mendefinisikan pin analog yang digunakan untuk membaca potensiometer. PA1 adalah pin input analog pada STM32 yang terhubung ke ADC atau analog to digital converter. Void setup ini yaitu ada fungsi yang dijalankan satu kali saat STM32 dinyalakan atau di reset. Jadi ini hanya berjalan satu kali fungsi ini. Terus ada serial begin ini memulai komunikasi dengan serial dengan kecepatan 115.200 baud. Kecepatan ini memungkinkan pengiriman data yang cepat ke serial monitor. Delay 2000 ini yaitu delaynya 2 detik. Terus ada serial print ini untuk mencetak judul program ke serial monitor sebagai penanda bahwa program telah mulai berjalan. Terus ada my servo titik attach sama dengan servo pin ini yaitu fungsi attach ini menghubungkan objek servo my servo ke pin yang telah ditentukan yaitu pinnya PA0. Fungsi ini melakukan inisialisasi internal termasuk mengkonfigurasikan pin sebagai output PWM, terus mengatur timer yang sesuai untuk menghasilkan sinyal 50 Hz, menyetel awal servo biasanya ke sudut 0 derajat atau posisi terakhir tergantung implementasi library. Terus ada void loop ini yaitu fungsi loop dijalankan terus-menerus secara berulang setelah setup selesai. Terus ada fungsi INT port sama dengan analog read dalam kurung port pin ini yaitu membaca nilai analog dari pin PA1 yang telah terhubung ke potensiometer. Fungsi analog read ini yaitu mengembalikan nilai digital berdasarkan resolusi ADC yang digunakan. Terus ada INT angel sama dengan map dalam kurung port 0,459,0,180 ini yaitu untuk port ini yaitu nilai ADC dari potensiometer. Terus nilai 0 ini adalah nilai minimum input, 4095 ini nilai maksimum input, terus yang 0 lagi ini nilai minimum output, dan 180 ini nilai maksimum output. Itu ini tuh sudut 0 sama 180 ini sudut. Terus ada my servo right ini terus itu fungsinya mengirimkan perintah ke servo untuk bergerak ke sudut tertentu sesuai nilai angel dalam derajat. Library servo akan mengonversi sudut menjadi lebar pulsa yang sesuai. Terus ada serial print F ini untuk mencetak informasi sudut servo saat ini ke serial monitor dalam format terstruktur. Terus ada namanya yaitu delay 100 ini memberikan jeda 100 mili detik atau 0,1 detik sebelum loop berikutnya dimulai. Jadi delaynya cukup cepat. Jadi seperti itu program untuk STM32 yang menggunakan servo. Nah, jadi di sini percobaan kali ini kita yaitu DC voltage output. Di sini kita akan menyalakan LED dari redup ke terang selama 1 detik. Dan jangan lupa kita hubungkan ke oscilloscope untuk yang positif ke resistor dan negatif ke LED. Nah,
Ini kenapa dia setiap 1 detik bakal nyala, karena di setting programnya kita yaitu menggunakan 1 detik. Di osiloskop juga akan menampilkan gelombang square atau gelombang kotak atau square wave. Seperti ini. Kita juga bisa memilih opsi, yaitu ada 4. Kita bisa pilih opsinya. Kalau kita ganti kedua, itu bakal jadi segitiga atau triangle. Terus kita pakai yang 3, dia bakal ke gigi gergaji. Jadi di sini akan menentukan data yang akan kita pilih. Nah, percobaan kali ini kita menggunakan motor servo dan microcontroller ESP32. Jadi di sini motor servo ini mengatur dari sudutnya. Nah, di osiloskop kita akan lihat grafik PWM seperti ini. Jadi motor servo akan mempengaruhi nilai dari PWM-nya. Nah, di serial monitor kita lihat yaitu ada 511. Ketika kita putar ke sudut 90 di osiloskopnya, dia akan melebar. Nah, jadi itu dia bakal melebar dan mengecil kalau kita putar sesuai yang kita inginkan. Oke, selanjutnya yaitu ada percobaan yang ketiga. Di sini kita menggunakan potensiometer sebagai inputnya dan servo motor sebagai output. Di sini kita memakai STM32. Setelah kita run, kita tunggu. Kita tunggu sampai serial monitornya muncul. Nah, ketika serial monitor muncul, nilainya akan berubah ketika potensio diputar. Ini sesuai seberapa besar nilai potensio yang diputar sesuai keinginan kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu untuk percobaan yang keempat, kita menggunakan LED dan nilai ADC dan menggunakan microcontroller ESP32. Nah, untuk di sini kita akan menampilkan nilai PWM. Nah, di serial monitor kita lihat nilai PWM-nya 0. Ketika kita putar menjadi PWM-nya jadi 25, gelombangnya bakal seperti ini. Nah, ketika kita nolkan, dia bakal lurus. Ketika 25 dia masih kecil. Terus kita setting 50, dia makin lebar, 75 dan 100. Nah, jadi semakin besar nilai PWM-nya, maka gelombangnya bakal makin lebar. Selanjutnya yaitu ada percobaan kelima. Di sini kita memakai potensiometer, motor servo, dan osiloskop. Dan kita memakai STM32. Cara kerjanya ketika dijalankan, potensio kita putar dan motor servo bergerak dan akan dibaca oleh osiloskop. Dibaca nilai PWM-nya. Nah, di sini ketika kita putar potensionya, di sini di serial monitor bakal terbaca dan motornya bakal bergerak. Nah, kita fullkan. Nah, di sini terbaca di osiloskopnya sinyalnya yaitu lebar. Jadi semakin besar nilai potensionya, maka di osiloskopnya
dia nilainya pulsanya PWM-nya bakal lebih lebar. Nah, ketika dikecilkan potensionya, dia bakal semakin mengecil atau makin sempit. Seperti itu. Percobaan selanjutnya yaitu kita bikin project menggunakan keypad, motor servo. Nah, di sini motor keypad akan mempengaruhi nilai PWM dan motor servo itu sendiri. Kita pencet, nah dia akan bergerak. Kita pencet lagi, dia bakal bergerak. Nah, di sini keypad mempengaruhi motor. Nah, ketika kita pencet, sudutnya bakal muncul di serial monitor. Kita pencet jadi 90, pencet lagi jadi 108, 105 dan seterusnya.